Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang fakta menarik mengenai harimau di Indonesia. Tahu nggak sih, Indonesia itu punya harimau yang unik dan langka banget loh. Bukan cuma satu jenis, tapi ada beberapa subspesies harimau yang cuma bisa ditemuin di Indonesia. Nah, penasaran kan apa aja faktanya? Yuk, simak terus videonya. Oke guys, pertama-tama kita akan bahas tentang harimau Sumatera. Sesuai namanya, harimau ini cuma bisa ditemuin di Pulau Sumatera, Indonesia. Bayangin, cuma di Sumatera doang. Itu berarti kalau mau lihat langsung ke habitat aslinya, ya harus ke Sumatera. Nah, harimau Sumatera ini punya ciri khas yang bikin dia gampang dibedain dari harimau-harimau lain. Pertama, ukurannya relatif lebih kecil dibanding subspesies harimau lainnya. Mungkin karena dia tinggal di hutan yang lebat ya, jadi lebih lincah kalau badannya nggak terlalu besar. Kedua, pola garis hitam di tubuh harimau Sumatera itu lebih tipis dan rapat dibanding harimau lain. Kayak lebih stylish gitu deh pokoknya. Warna bulunya juga cenderung lebih gelap dari oranye tua sampai hampir coklat kemerahan. Kebayangkan gimana kerennya harimau Sumatera ini. Tapi sayangnya populasi mereka semakin hari semakin menurun guys. Sedih banget kan? Makanya penting banget buat kita semua untuk ikut jaga kelestarian harimau Sumatera ini. Nah, tadi udah sempat disinggung sedikit ya, kalau harimau Sumatera ini termasuk subspesies harimau terkecil di dunia. Tapi jangan salah sangka dulu. Meskipun badannya lebih kecil, harimau Sumatera ini tetap predator puncak di habitatnya loh. Justru karena ukurannya yang lebih kecil, harimau Sumatera ini punya kelincahan yang luar biasa. Dia bisa bergerak cepat dan gesit di antara pepohonan lebat di hutan Sumatera. Ini ngebantu banget buat dia dalam berburu mangsa, kayak rusa, babi hutan, bahkan tapir. Bayangin aja, dengan tubuh yang lebih kecil, dia bisa menaklukkan hewan yang jauh lebih besar. Keren banget kan? Ini membuktikan kalau harimau Sumatera itu tangguh dan gak bisa diremehin. Sayangnya, meskipun tangguh, populasi mereka tetap aja terancam punah. Salah satu penyebabnya adalah penyempitan habitat akibat deforestasi. Hutan-hutan di Sumatera semakin terkikis, bikin harimau Sumatera kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Teman-teman pernah nggak sih merhatiin pola garis di tubuh harimau Sumatera? Garis-garis hitam di tubuhnya itu bukan cuma buat gaya-gayaan loh, tapi punya fungsi yang penting banget buat mereka. Pertama, pola garis ini ngebantu harimau Sumatera buat berkamuflase di habitat aslinya. Bayangin, di tengah hutan yang lebat dengan banyak pohon dan semak-semak, garis-garis itu bikin mereka susah dideteksi sama mangsa maupun predator lain. Kayak ninja ya. Kedua, setiap harimau Sumatera itu punya pola garis yang unik dan beda-beda loh, kayak sidik jari manusia. Nggak ada dua harimau Sumatera yang punya pola garis yang sama persis. Keren banget kan? Nah, para ilmuwan dan peneliti biasanya memanfaatkan keunikan pola garis ini untuk mengidentifikasi individu harimau Sumatera di alam liar. Jadi mereka bisa memantau pergerakan, perilaku, dan jumlah populasi harimau Sumatera. Penting banget kan? Tapi sayangnya, keunikan pola garis ini juga jadi bumerang buat harimau Sumatera. Kenapa? Karena kulit dan tulangnya dipercaya punya khasiat tertentu dalam pengobatan tradisional. Bikin mereka jadi sasaran empuk para pemburu liar. Padahal, nggak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Guys, sekarang kita masuk ke bahasan yang agak serius nih. Populasi harimau Sumatera saat ini berada di ambang kepunahan. Bayangin, diperkirakan jumlahnya nggak sampai 400 ekor di alam liar. Sedikit banget kan? Ada beberapa faktor yang bikin populasi mereka semakin menurun. Pertama, hilangnya habitat akibat deforestasi. Hutan-hutan di Sumatera semakin menyempit karena diubah jadi lahan perkebunan sawit dan akasia. Akibatnya, harimau Sumatera kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Kedua, perburuan liar. Seperti yang udah disinggung sebelumnya, kulit dan tulang harimau Sumatera masih dipercaya punya khasiat tertentu dalam pengobatan tradisional. Ini bikin mereka jadi sasaran empuk para pemburu liar yang gak bertanggung jawab. Ketiga, konflik dengan manusia. Semakin sempitnya hutan bikin harimau Sumatera sering masuk ke perkampungan warga untuk mencari makan. Ini tentu saja memicu konflik yang seringkali berakhir dengan kematian harimau Sumatera. Sedih banget kan? Padahal harimau Sumatera itu satwa yang dilindungi loh. Keberadaannya penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem di hutan Sumatera. Eits,
Tapi jangan sedih dulu. Meskipun populasi harimau Sumatera sangat memprihatinkan, masih ada harapan kok buat menyelamatkan mereka dari kepunahan. Saat ini banyak pihak yang udah mulai bergerak untuk melakukan upaya konservasi. Pemerintah Indonesia bersama organisasi non-profit dan masyarakat lokal terus bekerja sama untuk melindungi harimau Sumatera. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain, melindungi habitat mereka dengan membangun taman nasional dan swaka marga satwa, memerangi perburuan liar dengan meningkatkan patroli dan penegakan hukum, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian harimau Sumatera. Selain itu, dilakukan juga program rehabilitasi dan pelepasliaran harimau Sumatera yang berhasil diselamatkan dari jerat pemburu liar atau konflik dengan manusia. Tujuannya agar mereka bisa kembali hidup bebas di habitat aslinya. Nah, kita sebagai individu juga bisa ikut berpartisipasi dalam upaya konservasi ini loh. Caranya? Gampang kok. Pertama, kita bisa ikut mengkampanyekan pentingnya menjaga kelestarian harimau Sumatera dan habitatnya. Kedua, kita bisa mendukung organisasi-organisasi yang concern terhadap konservasi harimau Sumatera dengan cara berdonasi atau menjadi relawan. Ketiga, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan produk-produk yang berasal dari hutan seperti kertas dan kayu. Pastikan produk-produk tersebut berasal dari sumber yang legal dan berkelanjutan. Ingat guys, melindungi harimau Sumatera bukan cuma tugas pemerintah atau organisasi tertentu aja, tapi tugas kita semua sebagai manusia yang peduli terhadap kelestarian alam. Yuk, bersama-sama jaga harimau. Aku nak bisa jual set free limbe ngimlam sukses. Itulah beberapa fakta menarik tentang harimau di Indonesia. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua tentang satwa liar yang dilindungi ini. Meskipun populasi mereka memprihatinkan, masih ada harapan untuk menyelamatkan mereka dari kepunahan. Yuk kita sama-sama jaga harimau Sumatera agar anak cucu kita nanti bisa tetap melihat kegagahan mereka di alam liar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa.